Ya, makasih buat tim musik juga. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar sedikit tentang firman Tuhan dengan topik yang saya ambil, membalas kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, membalas kebaikan. Masih dua orang yang berbicara. Sama-sama kita katakan, membalas. Iya, amin. Nah saudara, ada berbagai cara orang membalas kebaikan Tuhan. Tidak lazim kalau kita lihat ada orang-orang yang membuat yayasan-yayasan untuk pelayanan sosial. Ada yang membangun pelayanan panti, ada yang membangun pelayanan misalnya tentang panti jompo, tentang anak-anak yatim piatu, tentang rumah singgah, itu mereka bikin. Dengan asumsi, dengan pengertian bahwa mereka coba membalas kasih Tuhan. Dan mungkin juga ada di antara kita yang melakukan hal yang sama. Kita coba melayani di panti-panti, ya, di rumah singgah dan lain sebagainya. Itu cara kita. Dengan pengertian kita untuk membalas kasih Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana cara Daud membalas kasih Tuhan. Daud agak berbeda dengan kebanyakan kita cara membalas kasih Tuhan. Yang tadi saya katakan tidak salah. Tapi mari kita lihat bagaimana sebagai anak-anak Tuhan kita mau membalas kasih Tuhan dengan cara yang seperti Daud lakukan dan yang nanti kita pelajari seperti yang Yesus mau dalam kehidupan kita. Sepakat dengan saya? Amin? Ya, kita lihat firman Tuhannya. Dari 2 Samuel 7, ayatnya yang pertama nanti sampai beberapa ayat kita lihat. Mulai dari ayat 1, ketika raja telah menetap di rumahnya, ini Raja Daud maksudnya, dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilinginya, berkatalah raja kepada Nabi Natan, lihat, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Natan kepada raja, baiklah lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu sebab Tuhan menyertai engkau. Jadi saudara, ketika Raja Daud diberikan keamanan, diberikan perlindungan, diberikan kemenangan atas semua yang dia lakukan ketika dia merebut tanah Kanaan. Dia mengalahkan begitu banyak raja-raja, begitu mengalahkan banyak bangsa-bangsa, sehingga pada saatnya ketika dia sudah merasa aman, tentram, lalu dia membangun istana baginya. Ketika dia membangun istana, sesudah dia tinggal di dalam istana itu, lalu dia melihat bahwa tabut Tuhan itu ada di tenda. Tidak seperti dia yang duduk di dalam istana yang mewah. Lalu dia berkeinginan untuk membangun sebuah rumah untuk Tuhan. Kalau kita lihat arti dari ayat yang tadi kita baca. Dia ingin membangun rumah untuk Allah. Karena tabut perjanjian adalah lambang bait Allah ada di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah bangsa Israel. Oleh karena itu Daud berkeinginan untuk membangun rumah Tuhan. Sama-sama katakan, membangun rumah Tuhan atau rumah Allah. Nah inilah konsep yang Daud ingin bangun saudara. Jadi yang terjadi adalah dia ingin membangun sebuah rumah bagi Tuhan. Karena apa? Karena sesuai dengan keinginan Tuhan, Tuhan itu ingin tinggal bersama-sama dengan bangsa itu. Bukan hanya memimpin mereka keluar dari tanah Kanaan sampai keluar dari Mesir, sampai ke tanah Kanaan dan berdiam di situ lalu Tuhan meninggalkan mereka, tidak. Tuhan ingin benar-benar tinggal di tengah-tengah mereka dan di antara mereka. Oleh karena itu ketika Daud berkeinginan untuk membangun rumah Tuhan, Tuhan menyambut baik hal itu. Ya. Kita lihat ayat yang selanjutnya.
Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan. Demikian, pergilah katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel. Ini kata sindiran. Ya, dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediamanku. Jadi Tuhan sebenarnya menjawab tapi dengan sindiran. Bahwa memang benar selama ini aku tidak pernah tinggal di rumah. Aku hanya tinggal di tenda. Jadi saudara, inilah yang Tuhan mau bagi Daud ketika dia berkeinginan untuk membangun rumah Tuhan. Maka Tuhan memang berkeinginan untuk dia mau tinggal di tengah-tengah mereka. Mari kita lihat ayat pendukungnya. Ya. Di dalam Keluaran 29, sebelum Daud bermimpi, berkeinginan, Tuhan sudah menjawabnya. Tuhan sudah berkeinginan juga untuk tinggal di antara mereka. Keluaran 29 ayat 45-46, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Jadi apa yang diinginkan Daud itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin benar-benar diam di tengah-tengah mereka. Namun pada saat itu bentuk kehadiran Tuhan itu ada di dalam tabut perjanjian. Jadi di mana ada tabut perjanjian, di situ adalah hadirat Allah dinyatakan di situ. Oleh karena itu Daud ingin meletakkan tabut itu dalam sebuah rumah yang layak bagi Tuhan. Sama-sama katakan amin. Nah, mari kita lihat. Kalau itu yang diinginkan Tuhan Allah kepada Daud dan bangsa Israel, mari kita lihat apa yang diinginkan Tuhan Yesus bagi murid-muridnya, bagi anak-anaknya saat ini. Apakah sama? Mari kita lihat. Ya. Ketika seorang ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus, lalu dia katakan begini, Tuhan, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Lalu Yesus katakan kepada mereka begini, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Sama, ini kata sindiran juga sama seperti Allah menyindir Daud. Yang tadi, aku memang berdiam di tenda kok, nggak pernah aku berdiam di satu rumah. Seperti apa yang dikatakan Allah bagi Daud, apa juga yang dikatakan Yesus bagi kita hari ini. Dia katakan, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi Tuhan ingin kita membangun sebuah rumah untuk dia dapat meletakkan kepalanya. Supaya apa, ketika rumah itu hadir, rumah itu jadi, baru Yesus bisa meletakkan kepalanya. Karena kalau rumah itu belum ada, rumah itu belum jadi, belum kita bangun, bagaimana Yesus mau meletakkan kepalanya? Itu tidak mungkin. Jadi dia ingin kita semua yang hadir di tempat ini giat membangun rumah Tuhan. Supaya ketika rumah itu selesai, dia bisa datang dan tinggal bersama-sama dengan kita. Rumah yang dimaksud oleh Yesus tidak sama dengan rumah yang dimaksud oleh Allah kepada Daud. Waktu Daud beringinan untuk membangun rumah, itu rumah dalam bentuk fisik bangunan. Seperti gedung ini, dalam bentuk fisik. Tapi bagi kita, rumah yang Yesus mau, tempat kediaman yang dia mau, bukan lagi rumah dalam bentuk fisik. Dia mau rumah dalam bentuk komunitas, sama-sama katakan. Komunitas, itulah gereja sebenarnya. Itulah yang Yesus mau kita membangun sebuah rumah, sebuah komunitas. Sebuah rumah yang baru, tidak sama dengan rumah yang Daud bangun. Karena rumah yang Daud bangun hari ini sudah tidak ada lagi. Sudah selesai rumah itu. Bentuk rumah fisik yang dilakukan oleh bangsa Israel yang dibangun oleh Daud dan Salomo anaknya itu sudah selesai. Oleh karena itu, layaklah kita disebut rumah Allah yang baru. Hari ini, bangsa Israel lagi mempersiapkan membangun bait Allah yang ketiga. Apakah kita perlu mendukung mereka? Bagi orang Israel, mereka ingin membangun bait Allah dalam bentuk fisik lagi. Karena mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Bapa dan Yesus.
Yesus tidak mau tinggal di rumah. Di dalam ayat yang lain, di dalam Yesaya, dikatakan, langit adalah takhtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apa yang mau kau bangun? Ya, jadi sebenarnya adalah gambaran bagi bangsa Israel bahwa memang Tuhan ingin berdiam. Tapi sesungguhnya tidak berdiam dalam rumah yang sudah tidak ada. Rumah yang fisik yang sudah hancur. Tuhan mau tinggal berdiam di dalam rumah yang baru, yaitu kita. Saudara dan saya ada di tengah-tengah kita dan di antara kita. Dan dikatakan dia mau meletakkan kepalanya. Kalau tubuh belum ada, bagaimana kepala? Jadi gambaran rumah Tuhan yang baru adalah tubuh Kristus. Sama-sama katakan. Tubuh Kristus. Kita lihat dalam Kolose 1 ayat 18. Inilah kepala tubuh. Inilah kepala tubuh. Yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi ketika tubuh sudah ada, tangan, kaki, bagian-bagian lainnya, dada, perut, dan semuanya sudah lengkap, baru Tuhan bisa meletakkan kepalanya. Dia mau memerintah di atas kita, dia mau memerintah bagi kita, dia mau menuntun kita kemana saja kita pergi. Saya rasa kita semua mau dituntun oleh Tuhan, amin. Saya lihat ada beberapa gereja, waktu saya belum mengerti, namanya juga orang baru bertobat, lalu saya diundang bergabung dengan, mereka bilang kubu doa. Ya, mereka terkenal dengan kubu doa. Jadi waktu saya bergabung, saya pikir kubu doa ini adalah yang langsung dibangun oleh gereja, tapi ternyata tidak. Jadi ketika bergabung, saya baru tahu bahwa itu adalah kerinduan teman saya itu, atau hamba Tuhan ini, saudara. Dia bukan hamba Tuhan, dia hanya pelayan biasa, ya tetap hamba Tuhan juga, dia bukan pendeta maksudnya. Dia hanya pelayan biasa, seorang hamba Tuhan yang biasa, tapi dia punya keinginan untuk membangun kubu doa. Itulah cara mereka, bagaimana mereka membangun tubuh Kristus. Walaupun dengan hanya sebatas doa. Tapi saya lihat bahwa mereka jemaat itu, saudara, mereka giat sekali untuk membangun kubu-kubu doa di rumah masing-masing. Dan dalam pengamatan saya, ternyata apa yang mereka lakukan membuat perkembangan gereja secara organisasi itu cepat sekali. Dan secara organisme, banyak jiwa-jiwa datang dan beribadah kepada Tuhan di tempat mereka. Karena apa? Ada anak-anak Tuhan yang mau mengambil bagian dalam membangun rumah Tuhan. Walaupun dalam sel yang kecil, dalam kelompok yang kecil. Walaupun dalam hanya sebatas pendoa-pendoa. Mereka bukan pembicara. Mereka bukan pengkhotbah, tapi kerinduan ibu rumah tangga, kerinduan bapak-bapak membangun kubu doa di rumah mereka masing-masing. Bahkan ada yang sampai 24 jam mereka membangun kubu doa. Nah, ini hal yang luar biasa. Di dalam gereja saya yang lama, mereka giat sekali, walaupun tidak membentuk dalam bentuk kubu doa, tapi mereka giat sekali membangun komsel-komsel. Inilah cara anak-anak Tuhan membangun tubuh Kristus. Membangun gereja Tuhan. Mereka giat sekali membangun komsel-komsel. Bahkan tujuan mereka di setiap RT ada satu komsel. Inilah cara mereka membalas kasih Tuhan dengan cara terlibat dalam membangun rumah Tuhan. Cara mengumpulkan, membangun tubuh Kristus. Inilah yang saya mau bagikan buat kita semua. Kalau kita punya kerinduan untuk membangun rumah Tuhan, maka disitulah Tuhan akan menyertai kita. Kemarin saya ngobrol di salah satu pelayanan kantor dengan bosnya ketika sudah selesai. Saya udah mau pulang, tapi dia ngobrol, jauh saya duduk. Lalu dia katakan begini, dulu saya bikin komsel kantor ini, tapi dengan hati yang tidak tulus. Hanya ikut-ikutan. Dia bikin komsel kantor itu kurang lebih di tahun 2017. Saya juga yang pertama yang membangunnya di situ dengan teman saya. Lalu dia katakan bahwa apa yang dia lakukan dahulu tidak dengan hati yang tulus. Lalu dia katakan begini, sehingga dia tidak mengikuti kata Tuhan, dia tidak mengikuti firman Tuhan, tapi ketika dia ada di dalam kenyamanan, dia lupa akan Tuhan. Dia lebih percaya kepada penglihat-penglihat. Dia lebih percaya kepada
paranormal yang kalau datang di kantornya, oh ada setan di sana, ada penunggu di sana, dia lebih percaya itu sehingga dia panggil mereka untuk mengusirnya. Lalu dia bilang, ketika saya melibatkan diri dalam perdukunan percaya kepada pelihat-pelihat yang bukan dari Tuhan, hidupnya bukannya adem, bukannya tentram, bukannya damai, tapi yang terjadi adalah hidupnya panas sekali. Dia pakai bahasa panas. Maksudnya apa-apa aja itu nggak bakalan bisa damai punya. Dia marah-marah nggak karuan. Dia bentak-bentak pegawainya nggak karuan. Sampai yang terjadi adalah dia mengalami kerugian yang begitu besar. Dikatakan 9 miliar. Buat dia itu sesuatu yang sangat besar. Lalu ketika dia mulai sungguh-sungguh mau kembali kepada Tuhan, karena bukan saja dia merugi sampai 9 miliar, tapi kesehatannya pun ambruk. Dia lumpuh seketika, setahun dia lumpuh, saudara. Di dalam kelumpuhannya itu dia berpikir, apa yang salah dengan hidupnya? Nah ternyata dia bilang, saya mau balik kepada Tuhan. Dengan tulus hati. Dia mau kembali membangkitkan komsel yang ada di kantornya. Akhirnya saudara berjalan. Sampai hari ini, walaupun dia sudah berjalan, walaupun belum sempurna, tapi dia sudah bisa berjalan dengan sendirinya. Sekali-sekali masih dia butuh pertolongan untuk berpegangan di pembantunya, saudara. Dan dia katakan ketika dia sungguh-sungguh dengan tulus hati kembali membangun rumah Tuhan, mengadakan komsel di kantornya, dia merasa hidupnya aman, damai, tidak seperti sebelum dengan keputusannya asal-asalan ikut-ikutan. Jadi saudara, ketika Tuhan melihat kerinduan hati kita, ketulusan hati kita, sungguh-sungguh untuk membangun rumah Tuhan, maka saudara lihat Tuhan akan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi kita. Dan apa yang dilakukan Daud? Ketika dia bersungguh-sungguh berkeinginan untuk membangun rumah Tuhan. Yang pertama Tuhan katakan kepada dia begini, karena Tuhan sudah melihat keinginan hatinya, maka yang berikutnya yang Tuhan katakan kepada dia. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Semesta alam, aku yang mengetahui engkau dari padang ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di muka bumi. Saudara perhatikan, hanya punya keinginan dengan tulus saja, maka Tuhan langsung mengatakan sesuatu yang luar biasa kepada Daud. Orang yang dengan tulus hati mau melakukan, membangun rumah Tuhan, maka yang terjadi dengan Daud, aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di muka bumi. Saudara, sampai hari ini tidak ada satu raja pun yang bisa mengalahkan Daud juga anaknya Salomo. Semua orang tahu tentang kisah ini. Tentang nama besar Daud sampai hari ini. Tentang nama besar Salomo sampai hari ini. Jadi Tuhan membuat namanya besar karena sebuah keinginan yang tulus, sebuah keinginan yang murni dari hatinya ingin membangun rumah untuk Tuhan. Dan saya melihat juga orang-orang yang dengan tulus ingin membangun, turut serta berkegiatan untuk membangun rumah Tuhan, maka Tuhan akan memperhatikan hidup mereka. Jadi yang pertama, Tuhan akan membuat namanya besar. Begitupun kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus mengangkat kita. Alkitab katakan, bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Tapi tidak segampang itu. Kalau tidak dengan tulus hati, dengan kemurnian dari dalam hati kita. Yang berikutnya, saudara. Walaupun Daud tidak sampai membangun rumah itu, dan Tuhan hanya mengizinkan anaknya. Tuhan katakan kepada dia begini, apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu, yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, bagi namaku, dan aku telah mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Apa yang tergambar di dalam
ayat ini saudara. Kalau di ayat lain, Tuhan katakan tanganmu penuh dengan darah. Jadi Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk membangun rumah Tuhan, karena memang ketika dia terlibat dalam peperangan, dia banyak sekali memenangkan peperangan itu dengan mengorbankan banyak jiwa di pihak musuh. Sehingga Tuhan tidak mengizinkan dia untuk membangun rumahnya yang kudus. Makna yang terdapat di dalam ini saudara, kalau kita mau benar-benar membangun rumah Tuhan, kita harus dikuduskan dulu oleh Tuhan. Sebenarnya ini hanya gambaran saja bagi Daud. Toh Salomo yang anaknya juga membangun rumah itu, dia juga hidupnya enggak benar. Tapi maksudnya bukan berarti Daud tidak layak untuk membangun, enggak. Pengertiannya adalah Tuhan ingin memberikan pengertian kepada kita bahwa kalau kita mau benar-benar sungguh-sungguh terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan, kita harus mengalami pengudusan dari Tuhan. Oleh karena itu Yesus sudah melakukannya untuk kita. Kita tidak menguduskan diri, karena kita menguduskan diri kita akan selalu gagal. Karena Yesus sudah datang, darahnya itu sudah menguduskan kita. Bilur-bilurnya itu saudara sudah menyembuhkan kita dari luka batin, kepahitan segala macam. Sudah selesai. Jadi kalau kita mau membangun rumah Tuhan, pastikan hidupmu juga sudah beres dengan hidupmu sendiri. Engkau sudah beres dengan hidupmu. Engkau sudah beres dengan sesamamu. Engkau sudah beres dengan semua orang. Supaya engkau berkenan membangun rumah Tuhan. Oleh karena itu, karena kita tidak mampu, Tuhan memampukan kita. Tuhan membereskan kita. Ya, Alkitab katakan dia sudah menguduskan kita dan melayakkan kita untuk membangun rumahnya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dan hari ini saudara, benar-benar Tuhan sudah mengizinkan kita untuk membangun rumahnya. Ya, itu yang berikutnya saudara. Nah, yang berikutnya ketika Daud berkeinginan, hal yang ketiga yang terjadi di dalam hidupnya, Tuhan mengokohkan kerajaan Daud. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 16 dikatakan begini, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Saudara lihat, Tuhan membuat namanya besar, yang pertama. Yang kedua, Tuhan mengokohkan kerajaannya. Walaupun saudara, ketika kerajaan itu pecah, anak Salomo hanya memerintah di Yehuda, yaitu hanya memerintah suku Yehuda saja, dan 10 suku yang ada di Samaria, suku di Israel Utara, itu diperintahkan oleh orang yang bukan keturunan Daud. Tetapi yang terjadi, bangsa Asyur datang dan mengalahkan kerajaan Israel Utara dan membawa mereka keluar ke pembuangan di Asyur, dan sampai hari ini mereka hilang. Jadi bangsa Israel 10 suku itu hilang. Jadi hari ini keinginan mereka untuk membangun bait Allah yang ketiga itu terhambat karena tidak ada suku Lewi. Namun mereka merekayasa supaya ada imam, setiap tahun mereka mempersiapkan 200 imam untuk nanti masuk memimpin bangsa Israel di dalam rumah Tuhan, dalam bait Allah yang ketiga. Jadi sampai hari ini suku Lewi itu belum ditemukan saudara. Jadi untuk membangun bait Allah yang ketiga, mereka menyediakan para imam yang lain bukan dari suku Lewi. Genaplah firman Tuhan, katakan buat kita begini, kamulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan. Bagi mereka sulit mencari imam-imam, tapi bagi kita, kitalah imam-imamnya dalam rumah Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kita turut serta, kita membangun, kita juga imam. Inilah kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapi janji Tuhan bagi Daud, ketika bangsa Asyur itu hilang, bangsa Israel yang dibawa ke Asyur itu hilang, yang 10 suku bangsa Israel itu. Namun satu suku yang tetap kokoh dan berdiri adalah suku Daud, yaitu suku Yehuda. Oleh karena itu orang kenal bangsa Israel tidak lagi dengan nama Israel, tapi dengan nama orang Yehudi atau orang Yehuda, suku Yehuda. Karena inilah yang tetap tinggal kokoh di mata Tuhan. Sampai mereka melahirkan seorang raja besar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Itulah janji. Jadi janji Tuhan bagi Daud, aku akan mengokohkan kerajaanmu untuk selama-lamanya. Maksudnya, walaupun Salomo dan sesudah itu mereka lagi, keturunan-keturunan mereka, tidak benar di hadapan Tuhan, tapi semua itu berjalan, Tuhan terus pulihkan,
Sampai lahirlah seorang raja besar yang akan memerintah dunia untuk selama-lamanya. Inilah janji Tuhan bagi Daud dan keturunannya. Tuhan mengokohkan kerajaannya. Saudara, bagi kita, kalau kita punya niat kita mengambil bagian dalam membangun rumah Tuhan, maka yang terjadi, Tuhan akan mengokohkan keturunan hidup kita. Ada amin? Saya melihat ada begitu banyak tokoh-tokoh di dalam sejarah Alkitab. Dan tokoh-tokoh yang bertahan sampai Yesus adalah tokoh-tokoh yang adalah keturunan Daud tadi, saudara. Yang lainnya hilang ditelan masa. Saya percaya kita tidak mau generasi kita hilang di dunia ini. Jadi tanggung jawab kita buat generasi kita adalah mari kita bangun rumah Tuhan di keluarga kita. Mari kita bangun rumah Tuhan di komunitas kita, di mana saja Tuhan percaya. Supaya janji Tuhan ini bisa tetap terkokoh untuk selama-lamanya. Saudara, di Asia kecil ada 7 jemaat, tapi hari ini hanya tinggal puing-puing bukti daripada keberadaan 7 jemaat itu. Mereka sudah hilang. Di Asia kecil, di daerah Turki sudah hilang. Bahkan Turki tidak lagi dikenal dengan orang percaya, tapi dikenal dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Di mana 7 jemaat itu? Hilang. Kenapa? Karena mereka tidak tetap berdiri membangun rumah Tuhan. Ketika Paulus meninggal, murid-murid lain meninggal, maka mereka tidak bertahan dalam membangun rumah Tuhan. Sehingga sampai hari ini kita tidak lagi menemukan 7 jemaat Tuhan itu. Tapi hari ini saya percaya gereja GKK akan terus membangun rumah Tuhan. Amin. Hari ini kalau kita berbicara tentang firman Tuhan ini, kita siap-siap. Saya tahu Tuhan taruh sesuatu di hati kita. Maukah kita membangun rumah Tuhan? Maukah kita membangun rumah Tuhan dalam keluarga kita, di komunitas, di pekerjaan kita, di mana saja? Itu tantangan bagi kita. Karena tujuan Tuhan hanya satu. Dia ingin meletakkan kepalanya di tengah-tengah kita. Yang terakhir, saudara. Dengan keinginan Daud, maka Tuhan memberkati keturunan Daud. Sama-sama katakan, Tuhan memberkati keturunan dan Tuhan memberkati kehidupan kita. Sama-sama, Tuhan memberkati keturunan kita. Itulah yang terjadi. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan, Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal itu masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, kata Tuhan. Ya. Dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang di hadapan Tuhan Allah. Jadi Tuhan memperlihatkan kepada Daud bahwa Tuhan akan memberkati hidupnya, memberkati anak cucunya sampai masa yang akan datang. Dan Daud masuk dan dia berdoa, saudara. Dan dia memuji dan menyembah Tuhan. Dia duduk, dia tersungkur di kaki Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Sehingga engkau memperhatikan hambamu ini, dan engkau sudah melihat sampai sejauh keturunanku. Itu juga yang tadi saya katakan, akan terjadi dengan kita. Kita akan masuk ketika kita sudah terlibat di dalam pembangunan rumah Tuhan. Maka saudara akan berkata seperti Daud. Yang terjadi setiap hari hanyalah ucapan syukur dari mulutmu. Siapakah aku ini Tuhan? Sehingga engkau membuat aku melihat masa depanku, melihat anak cucuku. Dan saya percaya, saudara, kita akan melihat, kita semua rindu, generasi-generasi kita ke depan tetap ada di dalam rumah Tuhan. Ada amin? Kita tidak mungkin sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, kita tidak mungkin berpikir hanya hidup kita. Oleh karena itu banyak orang tua dengan segala daya upaya bagaimana mempersiapkan anak-anaknya. Tidak salah saudara mempersiapkan mereka dengan menyekolahkan mereka dengan berbagai fasilitas, menyekolahkan mereka sampai mereka benar-benar siap untuk terlibat di dalam masa-masa yang sukar ini, saudara. Tidak salah. Ada yang menyekolahkan anaknya sampai ke luar negeri karena dengan satu tujuan. Tidak mau melihat keturunan kita susah. Benar tidak? Benar tidak Bapak Ibu? Tetapi tidak sampai di situ kita mempersiapkan generasi kita. Hanya sampai mempersiapkan pendidikan mereka, mempersiapkan masa depan mereka,
mempersiapkan hidup mereka supaya mereka tidak susah? Saudara, Alkitab katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah kepadamu. Amin. Jadi yang terpenting adalah, selain semua yang Bapak Ibu lakukan untuk mempersiapkan generasi muda kita, tapi yang terlebih penting, bagaimana saudara mempersiapkan mereka untuk bersama-sama membangun rumah Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Supaya ketika mereka terlibat, mereka akan melihat pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena tadi saudara, Tuhan sudah meletakkan kepalanya dalam hidup mereka. Tuhan sudah menjadi raja, memerintah atas hidup mereka. Sehingga saudara tidak perlu ketika saudara, masa tua saudara, kita katakan, seperti Daud, dia tidak perlu pusing dengan masa tuanya karena Tuhan sudah mengokohkan kerajaannya, Tuhan sudah memberkati generasinya. Begitupun dengan kita. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, berkarya membangun rumah Tuhan, maka Tuhan akan memperhatikan anak-anak kita, memperhatikan generasi kita, sampai Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini. Dan hal yang saudara lakukan bagi anak-anak saudara, mereka juga akan melakukan bagi generasi mereka selanjutnya. Tetapi kalau kita gagal dalam mempersiapkan anak-anak kita untuk terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan, mengerti apa tujuan Tuhan dalam hidup mereka, maka saudara juga tidak akan melihat hal-hal besar dalam hidup mereka. Dan saya percaya hari ini, bagi kita semua yang di tempat ini, kita semua mau hidup kita, keluarga kita ada dan terlibat di dalam pembangunan rumah Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya undang